Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata aqwamin idza sami'al khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man yaqilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina bihadiyihim yahtadun. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yudhafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang tiada henti terus istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mati. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam yang membawa iman sejati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang dapat mengikuti, mencontoh, meneladani, sehingga Allah mengizinkan kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita perdengarkan tadi, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua dan seluruh umat Islam, umat yang beriman, sebagai penghuni surga. Sesungguhnya Allah lah yang maha dermawan dan juga Allah lah yang maha mulia. Surah Az-Zukhruf ayat 63 yang tadi sudah kita perdengarkan mempunyai arti yang sangat luar biasa, yaitu wahai orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kamu ke dalam surga
kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala yang di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan juga sangat sedap dipandang, sangat nikmat dipandang mata. Dan kamu di dalam surga tersebut kekal abadi di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Surah Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73. Allah juga menjelaskan dalam surah Ad-Dukhan ya, ayat 51 dan 56. Banyak lagi yang Allah jelaskan tentang keindahan surga dan juga apa yang kita dapati di dalam surga. Sampai ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'adattu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Misdaqu dzalika fi kitabillah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinganya, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Sesuai firman Allah, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, firman Allah ini dalam surah As-Sajdah ayat 17 ya sobatku. Oleh karena itu, nah kita selama hidup di dunia ini jangan mengabaikan kesempatan yang baik untuk berbuat amal soleh. Hidup di dunia sementara. Jika Ustadz Mahir akhir hayatnya mengatakan hidup di dunia sementara, di akhirat kekal abadi selama-lamanya ya. Tidak bisa kita hidup lagi di dunia untuk menutupi penyesalan yang sudah berlalu. Nggak ada orang yang hidup dua kali. Kemudian ada berapa sih atau bagaimana derajat tingkatan kita di dalam surga? Ya, tingkatan yang paling tertinggi di dalam surga, ada juga tingkatan yang paling rendah di dalam surga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan memberi rahmat padanya 10 kali dan mintakan pada Allah untukku wasilah. Sesungguhnya ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba-hamba Allah. Maka aku berharap akulah hamba tersebut, dan barang siapa memintakan untukku wasilah, maka dia akan menerima syafaatku." Ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, hadis yang ke-384. "Idza sami'tul muazzina faqulu misla ma yaqul ya summa shallu alayya." Jika kita ingin menggapai tingkatan tertinggi di dalam surga, ya tingkatan ya strata yang tinggi dah, yang nikmatnya itu berlipat-lipat ganda, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sering-sering mendengarkan azan, baik azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Kemudian mengiringi azan tersebut dengan apa yang diucapkan muazzin. Setelah itu kita membaca doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca seperti itu. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Yang baca salawat seperti itu, kata Rasulullah, Allah membalas dengan 10 kali rahmat. Sudah jelas? Ini cara-caranya mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau kita ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi, misalnya subuh jam 4:30 lewat. Nah, 4:30 pas kita sudah ada di masjid. Azan berkumandang, kita jawab, kemudian kita berdoa. Zuhur jam 12, misalnya jam 12 lewat 5. Nah, jam 12 kurang 5
kita sudah ada di masjid. Kita sholat tahiyatul masjid, pertama kita wudhu, kita sholat sunnah wudhu, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya, setelah itu kita nunggu azan berkumandang, kita jawab satu persatu. Setelah itu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita membaca doa setelah azan. Masya Allah, itu yang sangat luar biasa ternyata. Sementara tinggi ataupun luasnya surga itu seperti apa sih? Apa seperti tempat kita tinggal nih, misalnya sekelurahan, sekecamatan, seprovinsi, ataupun sekota Jakarta, sekota besar, atau sebesar apa surga tersebut? Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 8-10, yang artinya banyak muka pada hari itu berseri-seri. Wajah kita nih banyak yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya, karena upayanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ditambahkan lagi dalam surah Ali Imran, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid ayat 21, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat-sangat besar. Jadi surga yang paling tinggi, kalau mau surga yang paling tinggi, dengarkan azan. Ini kata Rasulullah nih ya, bukan yang lain-lain. Tapi bukan dengarkan azan kemudian kagak sholat, mendengarkan azan kemudian menjawab azannya, membaca sholawat, tidak berzakat. Semuanya kita lakukan, tapi khususnya kita mendengarkan azan. Ya, nah bagaimana penghuni surga yang terendah, penghuni surga yang tertinggi? Ya, tadi cara mendapatkan supaya kita mendapatkan surga yang lebih tinggi, yaitu dengarkan azan. Nah sekarang siapa saja di antara kita nih yang mendapatkan surga tertinggi atau juga yang terendah? Dari hadis Rasulullah SAW, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Musa bertanya kepada Tuhannya, apa kedudukan terendah penghuni surga? Allah berfirman, yaitu lelaki yang datang setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Yaitu lelaki yang datang setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, artinya yang paling belakang. Kemudian dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Maka lelaki tersebut berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana mungkin sedangkan semua manusia telah menempati tempat-tempat mereka dan telah mengambil bagian-bagian mereka? Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu rela jika bagianmu seperti kerajaan raja dari raja-raja dunia? Ia berkata, saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah ya Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, itu bagianmu dan ditambah dengan semisalnya, dan juga semisalnya. Dan ia berucap saat penyebutan yang kelima, saya ridho ya Allah. Allah berfirman, ini bagianmu dan 10 kalinya, serta bagimu apa yang diinginkan jiwamu dan apa-apa yang dipandang enak oleh matamu. Kemudian orang tersebut berkata, saya ridho ya Allah. Kemudian Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, dan apa kedudukan tertinggi penghuni surga? Allah berfirman, merekalah orang-orang yang aku inginkan. Aku tanamkan kemuliaan-kemuliaan mereka dengan tanganku, dan aku beri tanda di atasnya yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah pula terbetik dalam hati manusia. Jadi sampai Allah sendiri itu sulit untuk menggambarkan. Ya, bukan dalam arti sulit Allah tidak mampu, Allah maha bisa. Tetapi Masya Allah, karena sangat nikmatnya, sangat luar biasanya, istimewanya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Nanti aja dilihat, kata Allah ya. Pokoknya kalian, kalau bahasa kitanya sini, betah dah, nggak mau keluar lagi dari situ. Nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Perjalanan sangat panjang, masih sangat jauh. Dari dunia
singgah di alam kubur, singgah di padang mahsyar, kemudian menyembah Shiratal Mustaqim, baru bisa masuk ke dalam surga, melewati pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga dengan mudahnya. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah, hisablah kami, periksalah kami dengan hisaban yang ringan, dan mudahkanlah kami dalam menjembat Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua penghuni surga. Penghuni surga yang mana? Yang tertinggi kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.